warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 11 Manajemen Perkantoran 1 ingin menampilkan vlog kami yang bertema pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan saya Nabila Zaskia Putri dari absen 25 dan saya Naila Aza Akila dari absen 26. Saya Dava Hendriawan Subaki dari absen 11. Saya Mareta Dwi Samsia dari absen 22. Dan saya Syawal Tria Jingjayani dari absen 33. Halo semua, selamat datang di vlog kita yang bertema pendidikan. Kali ini kita memiliki kesempatan untuk menjelajahi seputar dunia pendidikan pada salah satu sekolah yang menjadi pusat keunggulan, yaitu SMK Negeri 2 Buduran, Sidoarjo. Kami akan mengajak kalian untuk menyusuri kisah inspiratif, prestasi, dan semangat belajar para siswa dan siswi di sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton dan simak video kami sampai selesai ya, agar tidak ketinggalan info seputar dunia pendidikan di SMKN 2 Buduran. Yuk kita mulai! Permisi Bu, apa bisa dijelaskan mengenai konsep pendidikan yang diterapkan pada SMK Negeri 2 Buduran ini? Baik, mengenai konsep pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 Buduran ini jelas ya, kita mengikuti suara terbanyak dari pemerintah, mengikuti bagaimana acuan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama, kita di sini tuh mengikuti kurikulum, ada dua kurikulum. Tahun kemarin kita sudah mulai mencanangkan kurikulum merdeka. Jadi mulai dari tahun kemarin waktu kalian masuk di kelas 10 itu kan kurikulumnya merdeka. Sampai di kelas 11 ini, naik kelas 11 ini kurikulumnya masih merdeka. Masih ada K13 itu yang di kelas 12 sekarang. Karena memang kan kurikulum merdeka baru digagas 2 tahun yang lalu. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu dijuluki sebagai sekolah penggerak. Nah, bagaimana konsep pendidikan yang diterapkan di sini? Jadi ada 2 kurikulum ya. Untuk kelas 10 dan kelas 11 itu kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu esensinya tidak jauh berbeda. Mungkin dalam penyebutannya saja yang memang beda ya. Kalau secara kontekstualnya, secara esensinya sama. Mulai dari guru itu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Cuma K13 kan berpusat pada siswa ya. Nah, di kurikulum merdeka ini juga sama, berpusat pada siswa, tapi guru itu tidak boleh mengejudge anak ini tidak pinter, anak ini pinter misalkan, nggak boleh dipukul rata. Tapi di kurikulum merdeka ini guru itu harus mengakomodir semua kemampuan dan kompetensi dari siswa. Misalkan nanti ada anak yang memang dia itu pinter dalam hal menjawab pelajaran, tapi ada juga yang dia itu tidak terlalu pinter tapi public speakingnya bagus, jadi beragam. Nah, penilaian pun tidak terbatas, guru itu bisa lebih luas dalam menilai, mungkin dari sikapnya, dari kepribadiannya, dari akademiknya di kelas dan sebagainya. Mungkin ada juga anak yang dari segi akademiknya kurang, tapi di non akademik dia itu gemilang. Artinya setiap event lomba dia menang. Bahkan kemarin yang kelas 11 DKV 2 yang saya nggak expect dia bakal seperti itu, kan dia pasif ya, di kelas saya itu tergolong pasif. Ternyata waktu diumumkan itu dia juara 1 taekwondo kalau nggak salah, Nania itu. Jadi kurikulum merdeka itu merdeka dalam arti ada aturan mainnya, tapi juga dalam menentukan sesuatu itu guru itu lebih leluasa. Ada modul ajarnya juga kan. Itu sih tentang konsep pendidikan. Jadi kita di sini menerapkan 2 kurikulum Mbak. Yang kelas 10-11 kurikulum merdeka, yang kelas 12 itu K13. Nanti kalau kelas 12 ini sudah lulus ya semuanya full kurikulum merdeka. Iya. Di mana kurikulum merdeka itu titik beratnya bukan hanya akademik ya, tapi juga P5-nya. Kalau dulu kan nilai itu ada 2 ya. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Kalau sekarang nilai yang keluar di rapat kan nilai pengetahuan 1, tapi nilai keterampilannya bukan nggak ada, tapi dialihkan di nilai rapat P5. Seperti itu konsep secara umumnya ya yang ada di SMK 2 Buduran. Serlina, apa peran pengajar di SMK Negeri 2 Buduran ini untuk mencapai tujuan pendidikan? Baik, tujuan pendidikan itu kan sudah termaktub di dalam kurikulum merdeka sendiri ya Mbak. Di mana
Makarim itu tidak hanya memprioritaskan nilai tapi juga proses. Karena kalau guru hanya memberi nilai untuk nilai bagus kan gampang ya, tinggal dimasukkan saja, tapi tanggung jawabnya proses yang dimiliki oleh siswa bagaimana. Kan kalau bisa kita itu mengajar tidak hanya menciptakan kenangan-kenangan singkat, kenang-kenangan yang sekarang mengalami terus lupa, tapi juga kenangan-kenangan yang memang dia itu menetap di memori terdalam, artinya tidak bisa berkesan gitu loh pembelajarannya. Nah, peran pengajar apa? Jelas berperan penting karena pengajar di sini adalah tonggak utama keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi beliau ini selain sebagai pengajar, dia juga fasilitator, dia juga penilai, ya. Jadi harus bisa memahami apa yang dimau oleh peserta didiknya. Jadi jangan menciptakan pembelajaran yang maaf ya kesannya membosankan. Terus misalkan memberi tugas tanpa ada tindak lanjutnya, terus meninggalkan pelajaran seenaknya. Itu kan contoh-contoh yang tidak baik seperti itu untuk sang pengajar. Karena gini Mbak, seorang pengajar itu tidak hanya mentransferkan ilmu kepada peserta didiknya, tapi dia juga tanggung jawab untuk mendidik. Karena mendidik ini fokus cakupannya lebih dalam daripada hanya sekedar mengajar. Semua orang bisa mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, tapi nggak semua orang bisa mendidik. Guru itu kan guru digugulan ditiru. Jadi dia tuh role modelnya para peserta didik. Kalau memang gurunya baik, terus bisa dicontoh, ya diharapkan siswanya itu bisa minimal seperti gurunya yang baik itu dan bisa lebih baik lagi daripada yang diterapkan itu. Jadi ya peran utamanya yang pertama selain mentransferkan ilmu, dia juga harus bisa mendidik sesuai zamannya ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana didiklah generasimu sesuai dengan zamannya. Karena zaman generasi yang sekarang dengan zaman saya dulu itu jelas berbeda. Kalau zaman saya dulu kan perkembangan teknologi tidak sehebat sekarang ya. Ya memang ada teknologi tapi tidak secanggih yang sekarang. Sekarang kan apa-apa semua ditaruh di sosial media. Apa-apa bisa viral. Orang yang tidak punya apa-apa diviralkan sehingga dia jadi terkenal. Semudah itu. Bahkan rebahan saja kita bisa berkomentar, mengkritisi para pemerintah melalui akun-akun pribadinya dan sebagainya. Makanya itu setiap pembelajaran saya juga kadang tidak nyel selalu materi yang saya bahas, tapi juga bagaimana permasalahan-permasalahan yang lagi trending agar peserta didik itu tahu. Jadi mereka juga melek informasi, melek teknologi dan bisa diambil positifnya, dibuang yang negatifnya. Jadi peran pengajar di sini sangat penting karena pembelajaran kalau tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengarahkan, ya mereka akan seenaknya sendiri, nggak ada panduannya. Dan dalam mengajar juga harus ada perangkat pembelajarannya. Sebagai apa? Sebagai panduan dalam mengajar. Misalkan minggu ini sudah menerangkan ini, minggu ini cakupannya apa, hingga nanti kan ada, kalau guru itu ada prota, promes. Prota itu program tahunan, ada program semester. Jadi melihat waktunya, waktu itu juga dianalisis, ada minggu efektif, ada minggu tidak efektif. Contohnya, misalkan minggu ini kita nggak ada pertemuan, kenapa? Misalkan ada hari pahlawan. Jelas kan kalau hari-hari besar nasional kan kita tidak ada pelajaran, tapi kita bisa upacara dan sebagainya. Kayak kemarin contohnya, banyak sekali peserta didik yang tidak mengikuti upacara Sumpah Pemuda. Memang saya paham di hari Sabtu mengganggu hari libur, tapi dibandingkan perjuangan pemuda-pemudi waktu dulu, kita nggak ada apa-apanya. Itu tugasnya siapa ya? Salah satunya guru untuk mengarahkan bahwasannya memang ya kita ini sekarang sudah tidak ada penjajah. Harusnya kalau untuk upacara saja kita bisa meluangkan waktu, toh juga nggak lama. Hanya kemarin kan hukumannya ya mereka yang nggak ikut upacara digiring untuk melakukan upacara seperti itu. Nah tugasnya siapa? Yaitu pasti peran penting dari seorang pengajar. Itu Mbak jawaban dari saya ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Aza, ini tadi kan kita sudah dijelaskan oleh salah satu guru yang ada di sekolah kita nih mengenai konsep pendidikan yang sudah diterapkan oleh SMKN 2 Buduran. Bagaimana kalau kita bertanya kepada beberapa siswa yang ada di Semenda mengenai konsep yang sudah diterapkan? Boleh tuh, ide bagus. Bagaimana kalau misal kita bertanya pada kakak-kakak yang ada di tempat duduk itu? Boleh? Yuk. Yuk. Permisi Kak. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Sebelumnya kita bisa minta waktunya sebentar. Bisa. Nama kakak siapa nih? Ya, nama aku
Angel dari kelas 12 PDP 1. Nama aku Andrea dari kelas 12 PDP 1 juga. Baik, di sini kita akan bertanya nih mengenai harapan Kak Andrea ketika bersekolah di SMKN 2 Buduran ini. Oke, di sini aku bakal ngasih harapan ya ke teman-teman mungkin dan ke adik ini. Kalau harapanku bersekolah di sini tuh ya aku bisa mendapatkan pengalaman khususnya di bidang retail ya, karena emang aku kebetulan dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. Karena PKL juga ini aku bisa punya pengalaman bekerja gitu. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat nanti setelah lulus aku nggak kaget gitu setelah lulus dari sekolah ini, jadi punya pengalaman buat kerja. Dan di sini aku berharap juga awalnya punya lingkungan belajar yang nyaman dan juga asik dengan teman-teman baru yang mungkin punya passion yang sama dengan aku. Jika Kak Angel, apa pendapat Kak Angel mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini yang diterapkan pada SMK Negeri 2 Buduran? Oke, untuk pendapat aku sendiri, sebenarnya aku senang banget karena kurikulum Merdeka menurut aku sangat memberikan fasilitas kepada kita semua ya, terutama kepada pelajar juga, karena adanya kurikulum Merdeka ini kita dapat bebas berpendapat ya kan. Pasti teman-teman juga merasakan kita juga bebas belajar di digital media apa aja, mulai dari handphone maupun di sosial media lainnya. Jadi nggak hanya dari buku aja, dan juga pembelajaran yang diberikan oleh para guru-guru di sini juga sangat asik. Jadi nggak membuat kita bosan gitu kan ya. Nah sebenarnya ada asiknya juga, ada senangnya, tapi juga mungkin ada beberapa yang keresahan kita juga sih. Untuk kurikulum Merdeka Belajar itu mungkin lebih sulit dalam tugasnya ya, dalam artian lebih ribet menurut aku. Jadi kayak mungkin kita bisa lebih banyak mikir karena kita dituntut untuk selalu berpendapat dan berargumentasi. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa balance lah antara pendapat kita, tugas-tugasnya itu bisa benar-benar kita semua sebagai pelajar itu bisa mengerti caranya berkurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa. Baik, terima kasih Kak. Maaf ya mengganggu waktunya. Bapak, terima kasih, semangat. Iya, dadah. Hai semua, di sini kami akan memperkenalkan beberapa fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo. Pasti pada penasaran ya? Yuk ikut kami. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Pesan moral pendidikan khusus untuk generasi penerus bangsa di SMKN 2 Buduran dapat melibatkan aspek-aspek pendidikan dan lingkungan sekolah. Berikut beberapa pesan moral yang relevan. Yang pertama yaitu jaga disiplin dan etika belajar, karena kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Yang kedua yaitu kembangkan keterampilan teknis dan profesional, karena SMKN 2 Buduran fokus pada pendidikan kejuruan. Jadi tekankan pentingnya mengembangkan keterampilan teknis dan profesional dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga ada patuhi peraturan di sekolah. Patuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pada SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo, karena ini mencerminkan suatu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada tanamkan nilai-nilai kebangsaan. Bangun cinta pada tanah air dan kebangsaan, serta pahami sejarah dan budaya Indonesia, karena itu adalah suatu bentuk rasa tanggung jawab. Pesan-pesan moral tersebut diharapkan akan membantu generasi penerus bangsa di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo agar menjadi individu yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.